Saudara-saudara sekalian, di dalam kita menyampaikan sesuatu kebaikan, menyampaikan dakwah, menyampaikan suatu ceramah, biasanya kita atau mendapatkan orang-orang menyampaikannya dengan berbagai cara. Ada yang menyampaikan dakwah dengan lemah lembut, ada juga yang menyampaikannya dengan nada keras atau agak keras, dan ada juga yang menyampaikan kebaikan itu dengan hanya berdiam diri di hadapan murid-muridnya atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Apabila kita cermati saudara-saudara, ketiga metode dakwah dengan cara yang kita sebut di atas sebenarnya semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sama-sama mendapatkan tempat di setiap orang yang mendengarkan apa yang didakwahkan atau apa yang disampaikan oleh sang penceramah atau sang pendakwah. Karena saudara-saudara sekalian, orang yang berdakwah dengan lemah lembut, memang di kalangan kita, masyarakat yang berbagai macam gaya, berbagai macam kebiasaan-kebiasaan, maka berdakwah dengan lemah lembut memang banyak diterima oleh berbagai kalangan. Karena berdakwah dengan lembut kadang-kadang menimbulkan kesejukan, menimbulkan ketentraman, menimbulkan semacam kedamaian di hati orang yang mendengarkan dakwah tersebut. Sehingga orang yang melaksanakan dakwah dengan lemah lembut biasanya mendapat banyak sambutan di kalangan masyarakat. Karena seperti yang kita utarakan tadi bahwa ada kedamaian, ada kesejukan dan ada ketentraman bagi yang mendengarkannya. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, ada juga yang melaksanakan atau melakukan dakwah dengan suara agak keras, bahkan keras. Berdakwah dengan cara ini juga mendapat sambutan dari berbagai kalangan masyarakat. Kenapa demikian saudara-saudara? Karena berdakwah dengan keras menimbulkan semangat, menimbulkan kekuatan, menimbulkan energi yang positif bagi yang mendengarkannya. Karena berdakwah dengan keras, maka seakan-akan kita diberikan semacam kekuatan untuk melaksanakan apa yang kita dengarkan. Kita terasa bersukaria atau ceria di waktu mendengarkan ajakan kebaikan tersebut. Olehnya itu, berdakwah dengan suara keras juga mendapat atau diterima oleh berbagai kalangan di masyarakat. Jadi semuanya baik, tergantung siapa yang menyampaikan dan siapa yang mendengar apa yang disampaikan oleh pendakwah. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, ada juga yang berdakwah dengan diam saja. Artinya ini kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang
mendalami ilmu tarikat, artinya orang-orang yang mendalami ilmu kebatinan. Orang atau pendakwah atau syekh yang biasanya cuma berdiam diri saja, orang yang ada di sekelilingnya terasa dia mendapat semacam kekuatan atau kehangatan atau sejenisnya, karena dia merasa begitu nyaman berada di dekat orang yang dia dekati, padahal dia sedang berdiam diri. Inilah saudara-saudara sekalian, orang yang demikian ini, maka dia berdakwah dengan rasa. Doanya atau kehusyuannya kepada Allah Subhanahu wa taala menimbulkan semacam kekuatan atau semacam cahaya, sehingga orang yang berada di sekitarnya juga merasakan apa yang dia rasakan. Diibaratkan saudara-saudara sekalian, orang yang berdiam diri namun zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu kuat, diibaratkan lampu. Dia cuma dalam tempatnya, yaitu satu pada tempat lampu tersebut, dan namun sinar dari lampu itu menyinari seluruh yang ada di sekeliling lampu itu. Demikian pula saudara-saudara dengan orang yang berdakwah dengan rasa, tanpa berkata-kata, dia dapat memberikan manfaat, dapat memberikan kekuatan, dapat mendorong orang mengingat Allah menuju kebaikan tanpa dia mengucapkan kata-kata dari lisannya. Jadi ketiga cara dakwah yang kita sebutkan tadi, saudara-saudara sekalian, saling memiliki kelebihannya masing-masing. Tidak boleh dipisahkan dan tidak boleh dipertentangkan. Yang menjadi masalah apabila orang yang berdakwah dengan keras lalu mengatakan bahwa orang yang berdakwah dengan lemah lembut kurang begitu mempunyai energi atau kurang memberi manfaat kepada umat. Demikian pula sebaliknya, apabila orang yang berdakwah dengan lemah lembut mengatakan bahwa orang yang berdakwah dengan keras itu tidak begitu memberi juga manfaat atau tidak begitu mengundang simpati kepada orang yang mendengarkannya. Semuanya harus saling mengisi, harus saling memahami dan mengerti bagaimana gaya atau metode dakwah yang dilakukan oleh setiap penceramah. Demikian pula orang yang berdakwah dengan diam, kadang-kadang ditanggapi bahwa dia seorang yang dituakan namun dia tidak berkata-kata, tidak melakukan ceramah-ceramah, tapi mereka berzikir kepada Allah malah lebih banyak memberi manfaat kepada umat, karena zikir mereka dapat menerangi apa yang ada di sekeliling mereka. Jadi saudara-saudara sekalian, ketiga cara berdakwah ini tidak boleh kita ada melebihkan satu dengan yang lain. Semuanya sama, yaitu tujuannya mengajak umat, mengajak manusia untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah saudara-saudara kajian kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk untuk melaksanakan kebaikan dan menjauhi segala kemungkaran. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.